Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun saudara berada yang mengakses materi video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Rahman Widayat MSN dari program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan menjelaskan materi estetika timur dengan topik bahasan estetika Cina. Namun sebelum saya menjelaskan tentang estetika Cina, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan bahwa gambar-gambar sebagai ilustrasi untuk kepentingan studi diambil dari buku dan juga dari majalah, koran, komik, katalog pameran, poster pameran, dan juga internet. Estetika timur adalah teori atau konsep keindahan yang ada di negara-negara timur. Negara-negara timur itu termasuk di dalamnya ada Cina, Timur Tengah, India, Jepang, dan Jawa. Jawa dalam konteks Indonesia, namun karena FSRD UNS ini ada di Solo, saya coba untuk menjelaskan estetika yang berkaitan dengan budaya Jawa, yang juga termasuk estetika timur. Istilah estetika ini muncul pada tahun 1750 oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgarten. Estetika diambil dari bahasa Yunani kuno, esteton, yang artinya kemampuan melihat lewat penginderaan. Kemudian pengertian secara umum adalah hal-hal yang mempelajari tentang keindahan, baik sebagai objek yang disimak dari karya-karya seni maupun dari subjeknya atau penciptaannya yang berkaitan dengan proses kreatif dan filosofinya. Ini saya mencoba untuk mengambil dari buku Bapak Agus Sakari, Estetika Terapan untuk penjelasan tentang estetika Cina. Ini mengacu pada Tao. Tao ini dianggap sumber nilai-nilai kehidupan. Tao adalah sinar terang dan segala sumber yang ada. Manusia sempurna jika diterangi oleh Tao. Tao adalah kemutlakan, sesuatu yang memberi keberadaan, kehidupan, dan gerak, serta membuat sesuatu tertib dan damai. Barang yang indah adalah penjelmaan Tao. Tugas seniman menangkap Tao dan mengungkapkannya dalam karya seni yang indah. Seniman wajib mensucikan diri agar mempunyai kesadaran Tao dan melalui kontemplasi mampu menciptakan keindahan. Kemudian ada Konghucu, ini terkait dengan Tao, seorang filsuf Cina yang dianggap Nabi bertanya, bagaimana seorang yang rusak dan bejat dapat menangkap barang-barang yang indah? Pertanyaan Konghucu. Kemudian Zheho, filsuf Cina akhir abad ke-5, menyusun 6 prinsip dasar bagi para seniman, yaitu menyatunya roh semesta dengan seniman, sehingga mampu menangkap keindahan dan menampilkan pada karyanya. Kemudian yang kedua, mampu menyergap roh Qi. Qi itu roh kehidupan, dengan menyampingkan bentuk dan warna yang semarak. Bentuk warna semarak ini malah dihindari, sehingga makna spiritual akan nampak dalam karyanya. Hal ini terlihat dalam karya seni lukis Cina yang penuh ruang kosong dan kesunyian. Sungting 375 sampai dengan 443 sebelum, maksud saya sebelum melukis pemandangan alam melakukan meditasi lebih dahulu, ya, agar rohnya secara bebas menjelajah alam semesta. Kemudian konsekuen terhadap objek yang dilukis atau diciptakannya. Kemudian keselarasan dalam menggunakan warna.
dianjurkan mengadakan semacam perencanaan lebih dahulu sebelum berkarya. Ini mirip-mirip bidang desain. Ini sebelum membuat suatu bentuk harus merancang terlebih dahulu, harus mendesain terlebih dahulu. Ini jauh sebelum kita sudah dianjurkan untuk merancang di dalam membuat karya seni. Kemudian diupayakan seorang seniman membuat reproduksi-reproduksi agar dapat diteruskan dan disebarluaskan. Jadi membuat kopi yang banyak karena ini untuk persebarannya bisa lebih luas, bisa dinikmati oleh masyarakat banyak ya. Nah, semangat Tao dalam keindahan Cina menyebar di berbagai negara hingga sekarang. Ini adalah beberapa contoh yang mengurangi warna-warna semarak ya. Jadi ini karya-karya yang menghanyutkan lah kira-kira seperti itu. Jadi lebih ke ketenangan ya, menunjang kontemplasi. Nah, karya-karya ini yang menjadi ciri dari estetika Cina. Ini latar belakangnya ya, di budayaan Cina ini wilayah kebudayaan ini Cina termasuk Tibet ya. Kemudian Turkistan Barat ya. Ada Mongolia dan Manchuria. Kemudian pusat kebudayaan di sekitar Sungai Huanghu. Ya. Jadi pusat budaya ini di Cina lebih ke mendekati sungai karena di sungai ini terjadi lalu lintas perpindahan dari berbagai tempat dari suatu tempat ke tempat lain dan di persinggahan itulah muncul interaksi sehingga menimbulkan kebudayaan dan juga seni dan estetika di dalamnya. Nah, kebudayaan Cina dapat diungkap sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Ini dapat diungkap sampai sekarang. Ini luar biasa. Karena apa? Arsitektur diketahui dari zaman yang lebih muda. Karena bahannya dulu itu tidak tahan ribuan tahun. Tetapi yang menarik karena pengaruh budaya luar ini kecil ya. Sehingga tradisi untuk mewariskan budaya turun-temurun ini berlangsung dan bisa dipelajari arsitektur zaman dahulu karena tetap tidak berubah karena budayanya tidak dipengaruhi secara masif oleh budaya dari luar. Nah, keadaan Cina dari dulu sampai dengan abad ke-18 tetap seperti beratus-ratus tahun yang lalu. Hal itu dapat digunakan untuk mengungkap sejarah kebudayaan Cina purba. Berkaitan dengan seni lukis, ini cukup menarik. Seni lukis itu menduduki strata yang tinggi ya, sebagai fine art. Ya. Kemudian kalau patung, arsitektur adalah pekerjaan tukang. Walaupun pekerjaan tukang mungkin nilainya di bawah fine art, tetapi secara estetika luar biasa. Di Cina ini terkait dengan keindahannya. Dan keindahan selalu dikaitkan dengan alam. Ada contoh menarik terkait yang dibuat tukang adalah patung singa. Patung singa ini bahannya dari marmer, granit, keramik, cor besi, ya, ada yang dari perunggu. Kemudian kalau hiasan bangunan, ini singa ini menghiasi bangunan di sebelah kiri dan kanan. Ya. Nah, letaknya di depan pintu gerbang bangunan, baik itu bangunan untuk istana kaisar, kuil Buddha, ya, vihara, pagoda, makam kaisar, bahkan sampai kantor, ya, taman, hotel, rumah makan dihiasi dengan patung singa ini, patung sepasang, patung jantan dan betina. Maknanya ini sebagai dewa pelindung di dalam budaya Cina. Nah, ini yang di sebelah kanan terlihat kaki kanannya, sebelah kanannya memegang bola. Kalau patung yang betinanya, kaki kirinya ini memegang bayi singa. Ini contoh-contohnya. Ini memegang
atau mengasuh anak dengan kaki depan kiri kalau singa yang betina. Kalau singa jantan membawa sebuah bola dengan kaki depan sebelah kanan. Ini beberapa contoh visual yang menarik terkait penggambaran atau visualisasi patung singa. Ya, sangat ekspresif. Ya. Kemudian terkait dengan bangunan, ini di Cina menarik karena tidak ada perbedaan antara bangunan keagamaan dan bangunan biasa. Ya. Sehingga bentuk dan gaya antara kuil, kuburan, gedung umum, dan rumah, baik besar maupun kecil, mengikuti denah yang hampir sama. Di Cina ada yang namanya kosmologi Cina, ini orientasi arah ya, pembagian alam ya, seperti itu. Jadi pusat orientasi. Nah, pusatnya ini ada di tengah-tengah, ini adalah kaisar. Kaisar ini dianggap putra surga ya. Kaisar dianggap putra surga, kemudian unsurnya tanah. Nah, kemudian untuk selanjutnya orientasinya sesuai arah mata angin, ada yang di utara, timur, selatan, dan barat. Di utara ini berhubungan dengan musim dingin, unsurnya air, simbolnya kura-kura hitam. Utara daratan Cina adalah gurun Gobi, ya, luas, dingin, tidak bersahabat. Kemudian diasosiasikan dengan kematian. Ya. Kemudian yang di selatan ini musim panas, unsurnya api, simbolnya burung pinik. Ya. Arah orientasi singgasana sang kaisar, jadi sang kaisar itu menghadap ke selatan, yaitu menghadap Laut Cina Selatan, memberi kehangatan untuk berlayar ke Asia Tenggara. Jadi Laut Cina Selatan itu memberi kehangatan untuk berlayar ke Asia Tenggara. Sementara yang di sebelah timur ini musim semi, ya. Unsurnya kayu, simbolnya naga biru. Ya. Ini datangnya kehidupan terkait dengan lautan Pasifik yang luas, termasuk di dalamnya adalah kepulauan, ya, kepulauan Jepang. Sementara yang di sebelah barat itu musim gugur, unsurnya besi, simbolnya harimau putih. Ini berhubungan dengan pegunungan Himalaya, ini batas wilayah Cina juga sebenarnya. Ya. Yang dingin tidak bersahabat, diasosiasikan dengan kematian. Dalam konteks budaya Jawa, untuk melihat budaya kita sendiri juga punya orientasi. Di Keraton Solo punya orientasi 4 arah mata angin. Di utara ini ada hutan yang namanya Krendo Wahono. Ya. Di sana menetap Ratu Kolo Yuwarti atau Betari Durga. Kalau di pewayangan gambarannya seperti secara visual di gambar Betari Durga. Ya. Kemudian di selatan ini Laut Kidul, ini Ratu Kidul ya, yang ada di sana yang menunggu Laut Kidul, Kanjeng Ratu Kencono Hadisari. Ya. Ini kalau gambarnya ini karya Gunawan Kartapranata, ini menggambarkan Ratu Kidul, cukup menarik. Ya. Nah, kemudian orientasi di sebelah timur ini ada Gunung Lawu, di sana menetap Sunan Lawu. Nah, kemudian yang di barat Gunung Merapi, orientasinya ada Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Ratu Sekar Kedaton ini putri Ratu Kidul. Ini terkait dengan kepercayaan, jadi ya, mitos. Dengan adanya pusat orientasi ini, kita akan tahu kedudukan kita, posisi kita. Ya, jadi tidak salah di dalam menentukan orientasi terkait dengan arah dan sebagainya. Kembali ke kosmologi Cina, di sebelah utara tadi, kalau dikaitkan dengan Hong Shui atau Feng Shui, ya, Feng itu angin, Shui itu air, ini berhubungan dengan pemukiman. Jadi arah utara ini dilatar belakangi pegunungan atau perbukitan,
Pegunungan atau bukit adalah pertahanan terhadap angin yang dapat mengambil semua keberuntungan. Ini ada di belakang disimbolkan dengan kura-kura hitam. Makanya rumah-rumah di Cina menghindari menghadap utara karena bisa mengambil semua keberuntungan. Sehingga bagian belakang rumah itu adalah yang utara. Kemudian yang selatan ini menghadap ke air, ya, unsur air, ke sungai atau ke laut. Sarana transportasi untuk berdagang di Asia Tenggara, khususnya Pulau Jawa. Orientasi arah hadap ke sungai dipercaya keberuntungan selalu datang. Simbolnya adalah burung merak merah atau pinik yang membawa kemakmuran, sehingga arah hadap rumah bangunan Cina itu menghadap ke selatan karena melambangkan kemakmuran. Nah, yang di arah barat ini pengaruh pegunungan Himalaya, simbolnya macan putih atau harimau putih ini pembawa sial, maka tidak dijadikan orientasi arah hadap, hanya untuk kepentingan dinding pembatas saja. Kemudian yang sebelah timur ini Lautan Pasifik, naga biru, pembawa keberuntungan juga, namun tidak dijadikan orientasi terkait dengan arah hadap rumah yang ada di Cina. Rumah ini diharapkan dapat menangkap qi. Qi itu nafas hidup yang mengalir dari sungai. Maka sangat penting aliran sungai dalam konteks budaya Cina. Ini penggambaran rumah di Cina terkait kosmologi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi mengarah ke selatan, ya, utara ditutup untuk bagian belakang fasilitas atau sarana prasarana bagian belakang rumah. Di sebelah barat juga ditutup, demikian juga di timur. Yang sangat menarik, bagian tengah itu semacam courtyard, ya, jadi taman di tengah yang kosong, ya, ada privasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya dalam konteks bangunan rumah Cina. Di rumah Cina atap menjadi istimewa, ya, karena segala keindahan ada di atap. Jadi atap ini diperlakukan sangat istimewa, sehingga ada konsep lengkung dari atap, kemudian juga ditempatkan patung-patung naga itu juga di atap, ya, menjadi daya tarik tersendiri terkait dengan atap di dalam budaya rumah Cina. Nah, atap itu dari tanah liat yang dibakar atau diglasir. Ada yang berwarna hitam, merah, hijau, putih, dan kuning. Ini sebagai lambang. Sebagai lambang. Ini juga terkait dengan tiang, ya, tiang, lantai, dan dinding yang dari kayu. Nah, warna atap hitam ini melambangkan keagungan, kesetaraan, keadilan, kesungguhan. Sedangkan atap yang berwarna merah itu simbol kemakmuran, nasib baik atau keberuntungan, kebajikan, lambang antusiasme, ya, lambang semangat, ya, hampir sama dengan kita, merah adalah lambang semangat. Kemudian warna atap hijau ini melambangkan kehidupan, perdamaian, vitalitas. Nah, kalau yang putih, warna putih dalam budaya Tiongkok melambangkan kematian. Jadi nasib buruk, kegagalan, dan kebodohan. Kemudian kalau warna atap kuning ini melambangkan kesetiaan, kesungguhan, dan kesucian. Kuning juga merupakan simbol dari kekuasaan, kekaisaran, serta kedaulatan. Jadi ini simbol warna-warna bangunan untuk istana raja. Kemudian pada tahun 1130 Masehi, pada zaman dinasti
Sung. Ya. Kaisar memerintahkan menerbitkan buku arsitektur resmi yang namanya Yin Shai Fasih. Ya. Ada pedoman-pedoman di dalamnya di dalam membuat bangunan. Jadi bahan yang berkualitas adalah batu. Kemudian arah jalan itu utara, selatan, timur, dan barat. Semua bangunan penting itu dibangun di selatan. Kemudian semua altar untuk arwah ditempatkan ke 4 penjuru kompas. Ya, kalau penjuru kompas tadi ada utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian dinding hanya sebagai penghalang penglihatan, jadi untuk privasi. Sementara konstruksi bangunan berinti pada tiang dan atap. Dasar bentuk adalah pavilion. Ini contoh gambarnya, bentuk pavilion. Ini adalah tiang-tiangnya untuk menyangga atap. Bahan atap awalnya jerami atau rumput. Nah, ketika dinasti Tang tahun 618 sampai 907 Masehi mulai digunakan atap keramik yang diglasur. Nah, semua bangunan rumah denahnya dibatasi oleh taman-taman. Kemudian bangunan utama berada pada sumbu orientasi utara selatan dan tempatnya paling tinggi. Kemudian di zaman dinasti Shou, ini 1027 sebelum Masehi sampai 222, ya, dikeluarkan aturan warna tiang rumah berdasarkan kedudukan sosial pemilik rumah. Ini berlaku pada konteks budaya tradisi yang ada di Cina. Ya. Jadi warna tiang rumah itu kalau istana raja merah, bangsawan hitam, pejabat tinggi hijau laut, pejabat rendah kuning. Nah, ini yang rakyat biasa ini tidak boleh diwarna, jadi warna natural. Ini contoh tiang-tiang yang berwarna merah untuk kepentingan istana raja. Kemudian tiang-tiang yang berwarna hijau. Selanjutnya contoh warna rumah masyarakat biasa atau rakyat biasa yang tidak diwarna. Walaupun tidak diwarna, dari sisi estetika atau keindahannya tidak kalah menarik juga karena di sana ditempatkan ornamen-ornamen yang sangat indah khas budaya Cina. Nah, kemudian di furniturnya, estetika di furniturnya bisa dilihat dari sisi bentuknya dan warnanya. Ya. Ada aturan-aturan dalam menempatkan meja, tempat duduk, almari, dan sebagainya. Tempat tidur diukir dengan warna megah. Megah ini dalam konteks budaya Cina ada warna merah, hitam. Mungkin megahnya orang Cina dengan orang di luar budaya Cina berbeda ya dalam penafsiran. Ini sebagai perabot sangat penting, ya, prestis ya. Nah, ini contoh-contoh furniture yang lainnya, ada aling-aling, ada kursi, ada ketukan pintu, ya, ada tempat penyimpanan pendek yang di atasnya bisa berfungsi sebagai meja untuk menempatkan benda-benda artistik lainnya. Pintu dan jendela menambah keindahan bangunan sehingga bentuknya dibebaskan. Ada lingkaran, ada bujur telur, dan sebagainya. Kemudian taman yang membagi rumah untuk berbagai kegiatan dibuat dengan seni yang tinggi. Tamannya itu mempunyai seni yang tinggi. Kemudian patung diletakkan di kebun dan tadi sudah dijelaskan tidak setara kedudukannya dengan seni lukis. Bentuk lingkar atau bentuk bulan ini adalah bentuk yang sangat populer di budaya Cina. Mempunyai estetika yang terinspirasi dari bentuk bulan. Nah, bentuk bulan ini kalau bulan sedang purnama, kita keluar dari rumah. Kalau di Indonesia, di Jawa ini yang tidak ada listriknya, baru kita bisa menikmati keindahan bulan. Sehingga ini menginspirasi untuk berbagai macam bentuk
furniture di dalam konteks budaya Cina. Ada almari pajang, ada pembatas ruangan, ada tempat tidur, almari hias, ya. Ini untuk penempatan benda-benda keramik yang berharga, dibuatkan bentuknya menyerupai bulan tapi fungsinya seperti rak. Kalau membuat rak di Indonesia itu mesti segi 4. Nah, di dalam konteks budaya Cina sangat menarik dan menginspirasi untuk kita ternyata untuk menempatkan atau memajang benda-benda bentuknya tidak selalu berbentuk kotak tetapi bisa berbentuk bulat. Ini contoh yang lain, ya, rak dan almari dengan ukiran kerawangan atau tembus pandang. Kemudian contoh lain bentuk tempat tidur dengan konsep bentuk bulat untuk menuju ke pembaringannya. Kemudian juga masih tempat tidur. Ini karena populernya diterapkan di berbagai fungsi. Nah, ini di tempat atau di ruang kerja, bentuk lingkar di ruang kerja, kemudian juga di ruang tamu, ya. Ini di ruang pimpinan yang ada ruang tamunya untuk kantor, ada bentuk bulatnya. Kemudian juga tempat pemisah antara ruang dalam dan ruang luar, baik ruang kerja maupun tempat tidur, sehingga pemandangan dari luar bisa masuk ke dalam. Ini juga bentuk bulan untuk klub kesehatan. Ini sebelum memasuki ruang front office-nya, ini memasuki pintu yang berbentuk bulat. Bahkan di dapur ini juga ada unsur bentuk bulatnya. Jadi unsur bentuk bulan ini ternyata ada di mana-mana dalam konteks budaya Cina. Baiklah saudara-saudara yang mengikuti video pembelajaran kali ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada penulis yang bukunya saya jadikan untuk materi video pembelajaran kali ini. Saya kira saya cukupkan sekian, sampai ketemu ke materi video pembelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.